Berbicara tentang bansos tadi yang sempat disinggung oleh Prof. Haidar, apakah menurut Prof. Haidar sendiri bansos yang diberikan pemerintah saat ini sudah cukup tepat sasaran atau seperti apa? Memang masih ada keluhan kan karena Mhm. administrasi pemerintahan sampai ke bawah itu kan prakteknya ya itu Mhm. belum bisa dikendalikan sepenuhnya. Kemudian yang kedua juga di masyarakat sendiri kadang kan kesadarannya kalau mereka tahu-tahu namanya tercantum dalam bansos padahal sebenarnya tidak dalam kapasitas untuk dapat, ya rela untuk mengkonversi bagi warga yang lain misalkan. Nah, Mhm. karena itu yang diperlukan adalah kontrol gitu ya dari aparat yang sampai ke bawah agar bansos itu berjalan. Tapi lebih dari itu kan sekuat-kuat bansos itu kan tetap nggak bisa kuat karena terbatas jumlahnya kan, gitu kan. Mhm. Maka ya negara harus terus memprakarsai program-program ekonomi kreatif yang tetap mempertimbangkan aspek mengatasi pandemi dari segi kesehatan, tetapi pada saat yang sama juga yang penting bisa berjalan hidup gitu ya, Mhm. ekonomi rakyat itu. Tidak harus jalannya kencang karena situasinya begini kan gitu ya. Mhm. Nah, tentu yang penting masyarakat itu ada kegiatan yang bisa menghasilkan yang untuk sesuap nasi mereka setiap hari. Mhm. Baik. Prof, pada saat Idul Fitri ini juga adalah sebagai salah satu momentum untuk pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun pada saat pandemi ini adanya larangan mudik sehingga para perantau tidak bisa kembali ke daerah dan membawa duit mereka ke sana. Nah, ini menurut Prof sendiri bagaimana yang harus dilakukan pemerintah daerah sendiri untuk merangsang pertumbuhan ekonomi mereka pada saat pandemi saat ini? Pertama, uang kan bisa dikirim, Mbak, biarpun orangnya tidak bisa mudik, gitu kan. Mhm. Nah, ketika uang bisa dikirim kan keluarga-keluarga yang di kampung halaman itu kan tetap bisa belanja, gitu kan. Mhm. Nah, jadi sebenarnya tidak jadi kendala. Yang paling problem itu kan memang keterbatasan aktivitas ekonomi sosial yang bersifat massal langsung dan interaksinya secara intens gitu ya. Nah, pola ini ya tentu oleh pemerintah daerah itu harus dihidupkan gitu ya sesuai dengan potensi daerahnya. Banyak kok masyarakat itu masih bisa bertahan hidup kok dengan aktivitas itu. Tetapi mereka jangan biarkan sendirian. Maka perlu hadir pemerintah. Yang kedua, kekuatan-kekuatan masyarakat seperti insya Allah Muhammadiyah juga tetap membackup masyarakat dengan kegiatan dua hal. Satu, ya tetap kita ada bantuan-bantuan juga yang bisa mereka menyambung hidup, gitu kan, Mhm. sembako dan lain sebagainya. Yang kedua, ya kita harus bergotong royong untuk bisa terus bertahan, saling berbagi yang sifatnya produktif, gitu ya. Saya pikir bisa kok. Toh sampai sekarang 2 tahun ini masyarakat kita masih terus bisa survive. Nah ini modal penting. Mhm. Tapi jangan biarkan mereka kemudian hopeless, kehilangan harapan. Mhm. Ya, Prof, berbicara soal zakat, Prof, ini bagaimana sih, Prof, sebaiknya dikelola agar tepat sasaran dan juga menyentuh kepada mustahik yang membutuhkan? Baik, alhamdulillah kan kaum muslim itu punya institusi zakat gitu ya. Mhm. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya, di surat At-Taubah. Ambillah sebagian harta yang dimiliki oleh mereka yang berkecukupan itu untuk dibagikan kepada mereka yang berhak tadi. Mhm. Kepentingannya apa? Membersihkan harta itu dan sekaligus juga menjadi pencuci ruhani yang zakat. Nah, Mhm. implikasinya tentu bahwa kita harus mengkapitalisasi gerakan zakat ini lebih intens ketimbang tahun sebelumnya.
Karena apa? Karena ini kan era pandemi di mana masyarakat banyak kesulitan, sehingga keperluan tuh untuk mustahik itu lebih tinggi kan gitu. Nah, maka mengkapitalisasi ini perlu kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional dengan Jismu yang punya Muhammadiyah dan berbagai pihak. Ya, juga saya pikir juga lembaga-lembaga seperti stasiun televisi juga punya program itu. Nah, bersinergi untuk membantu mereka yang berhak menerima zakat agar dengan zakat dan keperluan pemasukan yang lain mereka bisa terus menjalani kehidupan tetap selain bisa bertahan tentu bisa tetap baik gitu ya meskipun dalam kondisi pandemi. Jadi kapitalisasi zakatnya yang perlu ditingkatkan. Baik, Prof, sepanjang tahun ini selain bangsa dihadapkan tentang masalah pandemi, bangsa kita juga dihadapkan pada isu-isu radikalisme. Ada juga seperti kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu terorisme yang ada di Makassar dan juga KKB yang ada di Papua. Banyak kasus-kasus yang akhirnya melukai hati bangsa. Nah, ini Prof sendiri, momentum Idul Fitri saat ini, bagaimana sih Prof caranya untuk merajut lagi luka bangsa ini? Ada 3 hal yang perlu dilakukan bersama, gitu ya. Karena kan terorisme dan berbagai tindakan kekerasan, gitu ya, itu dampaknya kan apapun penyebabnya tetap pada masyarakat luas, itu ketakutan, ada korban jiwa dan lain sebagainya. Bahkan juga saling curiga kan, gitu ya. Nah. Pertama di tubuh pemerintah itu saatnya memperbaiki paradigma atau cara pandang tentang terorisme, radikalisme, ekstremisme. Apa yang harus diperbaiki bahwa terorisme, radikalisme, ekstremisme itu bisa dilakukan oleh kelompok manapun, oleh siapapun dan oleh sebab apapun. Karena itu maka pemerintah tidak boleh mempatok, menetapkan parameter dan bahkan mungkin membuat opini-opini bahwa terorisme, radikalisme, ekstremisme hanya dilakukan oleh satu kelompok tertentu saja, entah itu agama maupun lain. Nah, kenyataannya kan sekarang di Papua ada KKB yang kemudian diumumkan menjadi terorisme kan gitu kan. Nah, itu harus diperbaiki, sebab kalau tidak itu nanti tetap akan menjadi masalah, saling curiga di masyarakat. Jadi pemerintah perlu adil dan objektif, itu intinya. Dan caranya juga harus sesuai dengan masalahnya dan takarannya. Jadi kalau ada nyamuk di kaca, jangan lempar kacanya lah kira-kira itu ya. Ya sebisa mungkin pakai alat pembunuh nyamuk gitu kan gitu. Nah. Yang kedua, sistem kehidupan berbangsa bernegara kita harus terus kita perbaiki bersama. Karena apa? Biasanya munculnya terorisme, radikalisme, ekstremisme, dan berbagai antagonis dalam masyarakat. Itu ada kesenjangan sosial, kemudian ada ketidakadilan. Nah, ini campur aduk biasanya. Lalu ada orang-orang yang nggak sabar, atau ada orang yang memanfaatkan, lalu bertindak ekstrim, radikal, dan teror gitu. Nah, yang ketiga, di masyarakat juga perlu memperbaiki cara pandang kita hidup bersama dan menyelesaikan masalah bersama. Jadi jangan lagi ada orang yang merasa benar sendiri, merasa menang sendiri, atau merasa jadi korban sendiri gitu, lalu mencari jalan-jalan sendiri untuk memecahkan masalah. Yakni dengan tadi kekerasan, dengan teror, dengan radikal ekstrim gitu ya. Jadi biasanya kan begitu. Jadi ada orang-orang yang merasa tersisih, lalu tidak punya saluran, hukum tidak tegak misalkan, lalu bikin jalan sendiri gitu, yang orang nyebut sebagai jalan hukum rimba gitu ya. Nah, di atas 3 hal itu, spirit puasa, spirit berbagai upacara keagamaan yang dimiliki oleh bangsa, dan juga modal budaya kita itu harus tetap merekat kita menjadi bangsa yang berkeadaban luhur, menyelesaikan masalah secara damai, dan kita tetap punya semangat hidup bersama. Baik.